Oke, jadi banyak pekerjaannya, banyak. Intensitas tidaklah terlalu intens. Oke, karena laporan keuangan disusun oleh klien, SPT, bukti potong dan apa namanya pembayaran pajak semua dikerjakan oleh klien mungkin, dan kita pekerjaannya hanya menguji kepatuhan, sinkronisasi dari pelaporan perpajakan klien dan laporan keuangannya klien. Itu yang dinamakan tax compliance. Kemudian ada lagi tax advisory. Kita di sini tidak pegang terkait dengan transaksional perusahaan, tapi kita pegangnya adalah kalau klien itu mau bertransaksi secara internasional, kita ditanyain, konsultatif. Kalau transaksi lokal, konsultatif. Banyak sekali transaksi-transaksi kompleks yang mungkin dilakukan oleh klien kita. Secara legal, transaksi kompleks itu bisa terjadi. Tetapi aspek perpajakannya, maka klien juga harus aware. Itu harus diantisipasi. Jangan sampai legalnya jalan, tapi aspek perpajakannya tidak diantisipasi. Dampaknya bisa terjadi objek pajak yang harusnya bisa dihindarin transaksi itu dari objek pajak bisa menjadi objek pajak. Bisa harusnya transaksi itu adalah objek pajak dengan tarif yang rendah, bisa kena tarif yang tinggi kalau tidak diantisipasi. Dan itu fungsi kita sebagai tax advisory. Demikian juga dengan tax planning. Kita membantu klien untuk melakukan perencanaan-perencanaan pajak. Bukan dalam konotasi negatif. Bukan kita itu mau mencuri pajak ya, tapi memberikan perencanaan yang baik sehingga klien itu merasa tenang di dalam usahanya mereka. Kemudian sengketa pajak kita bisa menjadi eh, sengketa pajak yang terjadi kalau pemeriksaan terus kemudian klien tidak setuju dengan hasil pemeriksaan, mereka bisa maju ke keberatan. Keberatan kalah lagi bisa maju ke pengadilan pajak. Itu kita sebagai akuntan publik juga bisa berprofesi sebagai eh, konsultan di dalam bidang itu. Meskipun ada biasanya itu dikerjakan oleh orang-orang yang memang bersertifikasi konsultan pajak. Orang-orang yang kalau mau pengadilan pajak pun harus punya izin sebagai tax lawyer. Oke, tapi itu adalah profesi lanjutan. Setelah kita CPA, kita bisa perpajakan, nanti bisa kita kembangkan ke bidang yang lain. Kemudian litigasi pajak, tadi pengadilan pajak. Kemudian ada sekarang beberapa, kalau transaksi pihak berelasi, itu diminta transfer pricing documentation. Itu akuntan juga bisa berperan di situ. Oke. Dan kemudian kita juga bisa melakukan edukasi pelatihan-pelatihan pajak dengan maraknya peraturan baru, mulai dari Omnibus Law waktu terjadi COVID kemarin sampai hari ini, itu peraturan pajak di Indonesia sangat-sangat dinamis. Oke, pengguna jasa kita. Kita mulai dari WP orang pribadi. Ada dalam negeri, ada orang luar negeri yang bekerja di Indonesia, berpenghasilan di Indonesia, dan meskipun dia bukan WNI, tapi adalah wajib pajak Indonesia. Itu bentuknya bisa dari teman kita sendiri. Mungkin kita nanti lulus, kita punya teman nggak paham perpajakan sama sekali, kita bisa bantu. Oke, baik itu sifatnya berbayar maupun nggak berbayar, tapi bagi kita itu adalah latihan. Latihan untuk menjadi akuntan, menjadi konsultan yang lebih baik lagi. Karena ada kasus-kasus yang dibawa oleh temanmu, meskipun sifatnya simple, tapi dari kasus itu akan mampu menjadi pembelajaran bagi kita. Ini learning by experience akan menjadi akuntan publik dan konsultan pajak yang bagus. Oke, dan ada WP badan baik dalam negeri maupun luar negeri yang juga menjadi possibility dari menjadi pengguna jasa kita. Oke, ini terkait dengan jenis klien. Tadi perusahaan besar itu bisa jadi klien kita. Di dalam audit itu biasanya perusahaan besar membutuhkan jasa audit. Itu definitely. Tapi kalau perpajakan, apakah perusahaan besar butuh jasa perpajakan? Mungkin yang compliance, yang kepatuhan, mereka nggak perlu. Karena mereka sudah punya tim pajak sendiri. Tapi waktu terjadi litigasi, terjadi sengketa pajak, mereka perlu. Butuh knowledge pajak untuk pendalaman pajak, mungkin mereka perlu jasa kita. Oke, jadi memang kalau perusahaan besar, mungkin kebutuhannya bukanlah yang sifatnya rutin, tapi sifatnya yang litigation dan ada kasus-kasus khusus. Perusahaan menengah, definitely mereka membutuhkan jasa kita. Mereka membutuhkan pendampingan. Kalau ini semua intensitasnya tinggi, maunya
Semua wajib pajak itu harus patuh, lurus, mau tenang berusaha, maka mereka mau bayar. Jadi WP Indonesia itu sifatnya mereka willing kok membayar pajak. Tapi kalau sudah bayar, jangan lagi kena bayar lagi. Nah, itu di mana kita dibutuhkan. Akuntan, konsultan pajak. Kemudian WP kecil, kita bantu teman dari UMKM, kemudian kita bina. Dari kecil itu bisa menjadi besar. Oke, semua usaha itu dulunya adalah kecil. Oke, kecuali usaha warisan itu langsung besar ya. Kemudian untuk individu, orang pribadi, ya kita kerja. Kemudian startup, digital bisnis sekarang marak sekali. Oke, mulai dari startup yang levelnya kecil sampai startup yang levelnya cukup besar. Kemudian layanan tadi saya udah bahas satu-satu, industri, multiple industry. Nggak perlu khawatir, aku harus belajar ini, belajar itu, belajar ini. Harus bisa semua. Dari sektor perbankan, sektor pertambangan, manufaktur, perdagangan, properti, hospitality, apakah aku harus bisa semua? Nggak perlu khawatir. Kita masih punya banyak waktu untuk mempelajari itu. Yang penting adalah ada tantangannya. Ada project yang kalian kerjakan. Dari project itu kalian akan belajar. Nggak perlu menghafalkan semua peraturan pajak. Tapi dari project, from one project to next project, kalian akan learning something new. Oke? Kemudian regulasi, banyak sekali, domestik, internasional. Makanya kalau kalian tahu, ada brevet AB, sifatnya adalah orang pribadi dan perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia. Ada brevet C yang sifatnya adalah perpajakan internasional. Itu adalah peluang yang bisa kalian uh, ikutin dan kalian bisa belajar di situ terkait dengan masing-masing regulasinya ya. Kemudian dari tingkat literasi pajaknya, kalau kaum awam biasanya butuhnya adalah hal-hal perpajakan yang sifatnya dasar. Dasar, patuh, bayar pajak, dan bisa berusaha dengan tenang. Kalau korporat, mereka berusaha sifatnya lebih kompleks, lebih banyak hal yang harus mereka cover di situ. Oke. Oke. Untuk bekerja di perpajakan, apa yang dibutuhkan? Integritas itu selalu ya, profesionalitas selalu. Itu ada di kode etik akuntan publik kita. Kemudian pemahaman interpretasi undang-undang perpajakan. Paham? Iya paham. Hafal? Nggak perlu hafal. Oke, apalagi sekarang dengan AI dan sebagainya, kita bisa mendapatkan pengetahuan itu dengan mudah. Oke. Kemudian kemampuan analisis angka. Ini harus kita pelajarin pelan-pelan. Oke, nggak bisa kamu lulus langsung jago analisa. Tapi dari project yang kalian dapatkan, kalian akan belajar kemampuan analisa ini. Oke, kemampuan bahasa asing adalah plus. Dengan kalau kita mau kepingin mendapatkan tantangan project yang cukup cukup kompleks, cukup seru, cukup nggak biasa, ya kita harus mampu membuka diri kita. Mau dapat klien dari Asia, mau dapat klien dari Asia Tenggara, mau dapat klien Eropa, klien Australia, klien Amerika, kalian harus punya modal bahasa. Dan itu yang sesuatu plus yang harus kita milikin, ya. Kemudian komunikasi presentasi tadi Pak Sandra Prasvita bilang berkali-kali. Penyakit dari akuntan publik itu biasanya adalah introvert. Sangat-sangat menutup diri. Kurang mampu mengkomunikasikan idenya. Kurang mampu mengkomunikasikan temuannya. Kita dengan tadi yang integrasi, mulai dari sistem akuntansi, perpajakan, audit itu semua kalian kuasain, kalian bisa mengintegrasikan itu semua dan menjadi suatu hal yang dikomunikasikan. Dan membuat yang mendengarkan akan, ya bahasanya bisa ngomong, wow, wow, keren, gitu kan. Tapi itu juga butuh skill, ya. Skill communication, skill presentation, dan bagaimana kalian bring up ideas. Seringlah kalian lihat di sosmed banyak kan content creator itu mereka memiliki kemampuan yang kira-kira seperti itu, mampu menggabungkan banyak hal menjadi satu konten yang bagus. Dan itu juga ada di profesi kita. Adaptasi teknologi, ya dengan software Cortex sekarang kita harus punya kemampuan itu. Tapi kalau masalah teknologi mungkin kalian-kalian yang generasi ini lebih jago lah dari kita-kita yang udah cukup tua ya. Jadi nggak terlalu khawatir masalah itu. Kemudian adaptasi terhadap perubahan ini ini perlunya kita ikut asosiasi. Oke. Asosiasi akan memberikan kita kalau ada perubahan aturan,
perubahan kebijakan pemerintah itu akan cepat, adaptif, dan bisa kita dapatkan secara mudah. Oke, oke. Terus kemudian kantor akuntan publik. Eh, dengan jasa yang tadi, intinya kita kepingin bahwa kita bisa dapat itu one stop shopping. Oke, klien datang mau tanya apapun kita punya jawabannya. Sekarang yang paling banyak topik yang dibahas adalah perpajakan. Nah, bekalilah diri kita dengan kemampuan perpajakan. Oke, maka itu akan membawa citra kantor kita, citra kita sendiri sebagai akuntan publik, dan kemudian kita harus memiliki profesional tim di kantor yang harus kita latih, kita training, kita edukasi, kita sharing terus secara terus-menerus. Sehingga kita bisa naik bersama-sama. Kita sebagai akuntan publik, pengetahuan kita naik, tim kita juga harus ikut naik. Karena tanpa tim, kita nggak akan punya kantor akuntan publik yang cukup besar. Oke. Kemudian pelayanan profesional selalu responsif ke klien, bahkan ada aturan within the same day, within 24 hours, ada WhatsApp, ada email, kita harus responsif, kita harus menjawab. Oke. Kemudian komunikatif, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian perlukah kita spesialisasi keahlian? Iya. Oke. Jangan kepingin semuanya dicoba. Oke, mau IT, mau pajak, mau investigasi, semua hal dicoba. Tapi akhirnya cuman punya satu klien audit, satu klien pajak, satu klien IT, satu klien nano. Jadi semuanya satu. Kalau semuanya satu, susah kita untuk berkembang. Kita butuh resources yang cukup besar. Kita nggak bisa memiliki satu produk yang memang betul-betul berkualitas. Untuk membuat sesuatu yang berkualitas, kita membutuhkan pengalaman di dalam satu hal. Itu yang cukup sering. Jadi audit, ya auditnya harus banyak. Supaya bisa meningkatkan kualitas audit kita. Perpajakan harus punya kasus banyak. Supaya bisa berbagi dengan klien terkait dengan pengalaman-pengalaman kita. Oke, itu mungkin wrap up dari saya bahwa ya kita butuh lulus dari S1, kita butuh apa duluan? S2 kah atau sertifikasi? Itu pilihan kalian. Tapi kalau kalian mau menuju profesi yang profesional, it is required, dibutuhkan banget bahwa kalian harus punya sertifikasi. Oke? Dan memang CPA jujur kalau saya sekarang ya meskipun saya juga CPA, tapi bukannya promosi, bukannya sombong, tapi mungkin di dunia ini yang paling well recognized profession itu adalah CPA dan CFA, Certified Finance Advisor. Itu jadi CPA dan orang yang finance itu adalah well-known certification. Jadi it is worth it kalau kalian dapat itu. Untuk dapat itu tadi udah dijelaskan oleh Pak Arya. Kemudian setelah kalian dapat, silahkan jalani. Mau kerja pajak, ya kerja pajak, tapi punya CPA. Mau kerja akuntan publik, kerja akuntan publik, tapi punya CPA. Tapi tadi Pak Arya jelaskan bahwa kalau kalian mau sampai izin praktek akuntan publik, maka kalian harus punya pengalaman 3 tahun di kantor akuntan publik. Dan pengalamannya nggak boleh jadul banget. Jadi jangan kepingin akuntan publik pada waktu kalian umur 50. Ditanya, dulu di kantor akuntan publik umur berapa? Waktu saya umur 22 sampai 25, Pak. Kelamaan, Pak Aryanya juga nggak mau. Oke, IAP juga nggak mau ngasih kalian izin kalau pengalamannya kelamaan. Oke, jadi certification it is important, yes it is important, sangat penting. Kalian dapatlah, kalian usahakan dapat paling nggak ACPA, CPA. Kalau nggak mau kerja akuntan publik, no problem. Itu bisa dikenal dimanapun. Kalian mau pakai metode apa? Metode yang kabur aja dulu? Kalian mau kemana? Ke Singapura? Ke Malaysia? Waktu kalian bilang CPA, meskipun itu adalah CPA Indonesia, bukan CPA Malaysia atau CPA Singapura, kalian akan tetap well recognized. Artinya, kalian adalah seseorang yang bahasa saya adalah distinct, adalah berbeda dengan yang lain. Tadi Pak Sandra Pracipta bilang, 2% kita. Kita belong to komunitas 2%. Jadi, kita berbeda dengan lulusan akuntan yang lain, karena kita sudah menggenggam Certified Public Accountants. Meskipun saya nggak kerja public accountants, meskipun saya adalah konsultan pajak akhirnya.
tapi saya adalah CPA. Oke, jadi itu pentingnya certification akuntan publik, terus kemudian jasa-jasa yang kita bisa berikan salah satunya adalah adalah konsultan pajak, perpajakan banyak, banyak yang bisa kita pelajarin, banyak peluang di sana. Oke, success is the sum of small effort repeated day in and day out. Oke, kita harus belajar dari waktu ke waktu, belajar terus. Pak Sandra Padkipta salah satu contoh, masih muda, mengembangkan kantornya dari nol sampai hari ini. Itu adalah proses yang dia lakukan small effort, day in, day out, day to day. Akhirnya kita nggak pernah tahu after few years kita akan jadi apa. Oke, tapi selalu ya, apa namanya, hasil tidak akan mengkhianati usahanya. Kemudian yang terakhir, big dreams, the future belongs to those who believe in a big dreams. Oke, itu jadi kalian hanya keep believing bahwa kalian one day akan jadi sesuatu yang besar. Dan mungkin stepping stone yang pertama, silakan coba CPA. Oke, thank you. Itu dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan. Saya kembalikan ke Pak Iksan. Baik, terima kasih kepada Bapak Arif Setiadi atas penjelasannya. Ya, tentunya penjelasannya sungguh memberikan kita gambaran yang jelas terkait kebutuhan jasa konsultan pajak dan juga kemudian bagaimana kantor akuntan publik juga bisa menyediakan layanan perpajakan. Oke, baik. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada panitia bisa dibantu untuk menampilkan pertanyaan peserta. Sesi satu, prospek karir sebagai akuntan publik. Oke, sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Mario Febrian, Sohilait Universitas Terbuka. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mario Universitas dari Universitas Terbuka. Saya melihat di slide jasa selain asuransi, jelaskan bahwa saat ini KAP sudah menyediakan advisory industri spesifik, salah satunya untuk sektor kesehatan, serta layanan data dan business intelligence. Sehubungan dengan latar belakang saya saat ini, saya bekerja sebagai data analisis di sebuah yayasan rumah sakit. Saya melihat tantangan besar di industri ini bukan lagi sekedar kepatuhan, tetapi bagaimana mengolah big data pasien dan keuangan menjadi efisiensi biaya, unit cost, dan juga menjadi dasar keputusan manajemen. Pertanyaan saya, bagaimana KAP memandang peran auditor di masa depan untuk industri kompleks seperti rumah sakit? Apakah kompetensi analisis big data ini lebih diutamakan dibandingkan kemampuan audit tradisional untuk memberikan nilai tambah yang strategis bagi klien di bidang kesehatan? Oke, silakan Pak Santa. Terima kasih, Pak Iksan. Eh, Ya. saya duluan nih, Pak Arya, Pak Arif, terkait teknologi ya. Kita berbicara disrupsi teknologi yang saat ini kita mungkin teman-teman mahasiswa sudah belajar ya big data, Internet of Things atau IoT, terus AI dan lain sebagainya. Eh, Teman-teman, kalau sekarang itu penelitian terkait bagaimana disrupsi teknologi saat ini, saya baca risetnya profesor di Jepang itu, kita dibagi menjadi 3 tahap terkait teknologi ini ya. Terkait AI, IoT, Big Data, dan lain sebagainya. Ada uh, assistive AI ya, maksudnya itu perubahannya. Ada augmented dan ada autonomous. Ada 3 tahap ini. Yang pertama, assistive itu bagaimana AI ini bekerja untuk kita sebagai apa namanya, sebagai alat tools dalam kerjaan kita sehari-hari. Contohnya misalnya apa namanya, di analisis keuangan misalnya. Di situ kita berinvestasi saham. Di salah satu sekuritas mereka melakukan aplikasi yang di saat
di sana mengolah data yang cukup besar dari laporan keuangan, salah satunya. Yang kedua, augmented AI. Ini kita dengan AI itu bersama-sama apa namanya bekerja. AI mungkin dari segi analisis keputusannya ada di manusia. Ini banyak sekali contohnya. Terus yang ketiga, autonomous AI. Autonomous ini semua dilakukan oleh AI. Kalau kita lihat saat ini China ya, China sangat pesat sekali dibanding negara-negara lain terkait pengembangan AI-nya. Mereka contohnya mungkin mobil, taksi, udah ada yang tidak punya supir lagi. Itu salah satunya. Dan bagaimana dengan profesi kita sebagai akuntansi, auditor, dan akuntan publik? Di sini cukup menarik pertanyaannya. Bagaimana Kak memandang terkait ini khusus ya spesifik industri dengan apa namanya tadi membaca slide saya terkait exposure industri yang spesifik di sini just sektor kesehatan di mana di sektor kesehatan ini ada dua di Indonesia yang di bawah pemerintah dan swasta gitu ya. Jadi pelaporan keuangan juga jauh berbeda. Kalau di sektor pabrik, mereka ada 7 pelaporan keuangan, yaitu di mana itu ada LRA, LPSAL, terus ada neraca, LO, LPE, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang sektor swasta sama dengan sektor usaha yang lainnya. Yang menjadi pembedanya sektor apa namanya nature bisnisnya. Di sini kesehatan ataupun khususnya rumah sakit ini sama seperti kayak hotel dan lain sebagainya. Di sana ada data dari pasien atau customer yang datang untuk berobat. Nah, di sini pertanyaannya bagaimana Kap memandang auditor di masa depan ya. Kita memandang segala sesuatu yang ada open source data termasuk big data. Big data itu harus dijalankan melalui mesin learning ya. Bahasanya bisa Python, bisa R, bisa Orange yang bisa mengolah big data itu. Jadi big data bukan semata-mata big data ya. Misalnya data apa namanya data pasien yang ada di satu rumah sakit. Ini haknya oleh apa namanya datanya auditi. Ya, bagaimana auditor mengelola data itu yang dianalisis agar mendukung kami sebagai auditor untuk membuat suatu analisis dan keputusan dalam pemeriksaan audit. Nah, apakah kompetensi di big data ini penting? Nah, karena kita hidup di era yang sudah sekarang dari apa namanya 4.0 sampai sekarang 5.0. Nah, kita kompetensi-kompetensi itu sangat dibutuhkan karena perkembangan teknologi ya. Dan bagaimana ketika auditor dibekali data analyze, terus bagaimana bisa mereka mengolah big data dibandingkan dengan kemampuan auditor tradisional. Dan kita tidak bisa menghilangkan ya uh, audit audit tradisional ini bukan audit yang benar-benar tradisional. Kita sebenarnya Indonesia itu sudah dari dulu kita menggunakan teknologi, termasuk komputer ya. Komputer itu teknologi, termasuk misalnya apa namanya aplikasi Excel ya aplikasi Excel sebagai seorang auditor ketika mereka sangat-sangat mahir mengolah Excel ya menjadi kadang di kita itu kami dulu itu kantor akuntan publik kami dari membangun sistem yang ada saat ini namanya ERP kami mulai dari Excel. Excel itu menjadi suatu sistem adanya sistem Excel gitu. Meskipun Excel itu aplikasi yang disediakan ya. Tapi ketika auditor mampu menggunakan Excel dengan cukup mahir, itu auditor-auditor yang menurut saya handal dalam mengolah data. Bagaimana pivot, pivot di situ enak sekali kalau kita mahir untuk menggunakan Excel. Dan intinya menurut saya kita tidak bisa menghindari teknologi ya. Kita harus sama-sama menyelami dan apa namanya bisa combine dengan kemajuan teknologi karena itu yang sangat dibutuhkan saat ini. Ketika bagaimana transformasi digital pemeriksaan audit saat ini kita ketemu kemarin COVID pandemi COVID ya tahun 2020-2021 itu mengubah segala bentuk cara bekerjanya semua sektor ini yang ada di dunia, termasuk auditor. Bagaimana kita visit, bagaimana kita membuka bukti audit yang cukup dan tepat. Kalau di kap-kap besar mereka punya metodologi yang cukup mapan dibandingkan dengan kap-kap yang baru berkembang. Dan ini yang kita terus dorong untuk sama-sama apa namanya pentingnya kita menguasai teknologi atau kita sama-sama nih kita bukan meng-create tapi kita sebagai followers itu harus mengikuti. Tidak boleh kita memandang ini sesuatu yang
kita tidak bisa ini misalnya. Makanya pentingnya anak-anak zaman sekarang untuk berkolaborasi di profesi ini, dan kami sangat apa ya, ketika teman-teman punya keahlian yang lain, akuntansi, tapi punya keahlian bisa bahasa pemrograman, apa namanya, baik itu Python, baik JavaScript dan lain sebagainya, itu sangat berguna sekali. Karena saya terus terang di kantor ada 2 IT yang kami selalu mengembangkan sistem yang ada di kantor kami. Mungkin itu ya, Pak Iksan, moga-moga bisa menjawab Oke, dan Pak. sangat relevan Ya. sekali ketika kita bisa ada kompetensi lain untuk sebagai jurusan akuntansi kita bisa analisis big data, itu sangat penting sekali. Terima kasih, Pak. Ya, Pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan dari saya dari Universitas Palangkaraya. Izin bertanya, Pak, bagaimana langkah membangun KAP di daerah luar Jabodetabek agar bisa bertahan di masa-masa awal dikarenakan pendekatan seringkali membutuhkan proses audit yang cukup berat pada segi workload. Namun, upah fee yang diminta klien tidak jarang lebih rendah dari standar untuk jasa yang diberikan. Apakah sebaiknya diterima atau ditolak untuk menjaga integritas? Silakan. baik. Terima kasih pertanyaannya, Mas Sensei ya. Nah, ini mungkin masalah klasik ya, ketika mau mendirikan usaha, terus di auditnya mungkin ada yang rendah gitu ya di luar daerah. Nah, yang pertama harus kita bangun itu trust ya. Trust sebagai kita sebelum menjadi akuntan publik, makanya kita butuh tadi ya networking yang cukup bagus. Karena kita kalau apa, kalau kita ingin kita dihargai lebih cukup baik, profesional sesuai dengan apa yang kita berikan, misalnya audit laporan keuangan, kita harus punya value dulu. Apa sih value-nya kita? Sehingga orang bisa memandang kita berbeda dengan akuntan publik yang bisa menerima upah yang murah gitu. Nah, itu butuh apa ya, skill, communication skill. Kita butuh apa namanya, kompetensi yang cukup. Contoh misalnya seperti Pak Arief jelaskan, kalau teman-teman akuntan publik punya kompetensi nggak sebanyak lah, sedikit pemahamannya terkait perpajakan yang cukup bagus gitu ya. Nah, itu bisa menambah value kita untuk bagaimana kita menjual diri dalam tanda kutip. Bagaimana kita akan menjual diri. Dan ketika ada misal teman kita, saya sering sekali misalnya, kita di auditnya misalnya 100, tiba-tiba teman kita 50. Terus uh, audit itu nggak beralih ke yang 50 gitu. Tapi mereka tetap pakai kita karena mereka percaya, udah trust. Saya dengan Pak Sandra, saya dapat bisa bisa berdiskusi terkait standar-standar yang baru misalnya. Nah, itu mereka senang seperti itu. Dan manajemen yang cukup baik, manajemen yang punya kredibilitas, mereka akan memilih auditor-auditor yang punya value, punya pemahaman kompetensi yang cukup, termasuk standar akuntansi yang cukup ya. Karena auditor itu kita melakukan pemeriksaan, kita diatur oleh standar audit sebagai pedoman kerja kita. Tapi pekerjaan kita memeriksa laporan keuangan apakah sesuai enggak mereka nyusun laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku gitu. Bagaimana kita ngomongin misalnya instrumen keuangan, bagaimana pengakuan pengukuran. Nah, ketika kita paham bagaimana sebuah instrumen keuangan itu diukur, baik dia melalui fair value to OCI atau fair value to profit and loss, bagaimana itu akan terjadi. Nah, ketika kita bisa ngobrol seperti itu, value kita akan bertambah. Dan saya terus terang secara selama ini akuntan publik, jadi akuntan publik, ketika perhitungan misalnya ketika klien saya dengan pekerjaan cukup berat, karena ingat ya teman-teman ini mungkin sudah menjadi akuntan publik, karena ingat ya, kita fee audit bisa murah atau bisa mahal, tapi pekerjaan kita tetap sama. Artinya apa? Prosedur audit itu nggak bisa kita hilangkan. Mau auditnya murah, mau auditnya mahal, itu prosedur auditnya wajib kita. Dan resikonya sama. Artinya apa? Kita diperiksa oleh regulator, resikonya sama, satu. Kita punya klien audit 10 ya, 10 resiko kita. Kalau kita diperiksa, kita menginginkan banyak prosedur ya, itu resikonya di kita. Dan bagaimana kita menjalankan profesi ini secara profesional ada di diri kita. Value-nya harus dibangun, kepercayaan orang terhadap diri kita, branding kita harus bagus, dan lain sebagainya. Itu branding, kompetensi kita, pemahaman kita yang cukup luas, itu
nilai jual yang apa ya, yang menurut saya itu yang selama ini saya lakukan begitu. Mungkin itu ya Pak Ihsan, buat Mas Sain dan saya dari Universitas Palangkaraya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, Oke, selanjutnya, ya, dari atas nama Nurasya, oke. Universitas Patompo, oh, di Makassar ini. Pertanyaan, dengan adanya AI dan software otomatisasi, apakah profesi ini berisiko tergantikan? Dan bagi kami mahasiswa yang masih bingung dalam memilih, lebih baik fokus dari awal ingin ke audit, pajak atau keuangan perusahaan, atau justru explore dulu semuanya. Oke, makasih ya. Ini relate dengan pertanyaan pertama, bagaimana perkembangan AI saat ini. Itu saya bilang tadi ada assistive AI, augmented AI, ada autonomous AI. Apakah ini pertanyaan sering sekali dipertanyakan gitu kan? Saya melihat juga di dunia pendidikan ada kekhawatiran bahwa akuntansi itu akan tergantikan, ditambah lagi mungkin penjelasan eh, apa namanya teman-teman kita di perkuliahan mungkin mengarahkan ini profesi yang akan tergantikan gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman mahasiswa, justru AI terus teknologi itu tools yang bisa kita gunakan untuk apa ya, membuat pekerjaan kita yang lebih efisien dan lebih terukur. Contohnya misalnya, kalau di prosesi kita audit, ketika kami ya menyusun ERP itu, supervisi berjenjang antara junior auditor, senior auditor, terus manajer, terus sampai ke saya sebagai partner, itu melalui sistem. Apa yang kita potong selama ini? Selama ini saya dulu sering apa namanya supervisi ataupun ketika tim menyampaikan laporan audit mau final, mau minta opini audit, saya nge-reviewnya kadang eh, lewat Zoom, kadang harus ketemu di kantor, itu sampai berlarut-larut, sampai malam, sampai lembur segala macam itu apa ya, efisiensinya sangat 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 eh, sangat apa namanya banyak sekali untuk kita kita sampai keluarkan suatu opini. Tapi sekarang dengan teknologi itu terpotong. Jadi ketika si A, junior auditor mengerjakan akun A, itu udah selesai, akan disupervisi oleh ketua tim udah disupervisi ke manajer dan ke saya itu sudah minor sekali. Kekurangan menurut saya yang ada kurang baru saya komen. Nah itu harus dilengkapi dulu, baru saya approval. Nanti opini audit akan baru saya bisa keluarkan ketika menurut saya apa namanya pemeriksaan sudah cukup dan tepat menurut saya. Dan kita tidak bisa memandang transformasi teknologi AI, IoT, Big Data ini sesuatu yang beresiko ya. Tapi ini harus kita pelajari dan harus kita sama-sama menggunakan ini untuk membuat pekerjaan kita lebih efisien menurut saya. Dan justru bagus sekarang ini, apalagi anak-anak lulusan sekarang itu kan udah sekali beradaptasi dengan teknologi. Dan pertanyaan kedua, ketika ini mungkin pribadi ya, eh, teman-teman masih bingung lebih fokus ke audit, pajak, atau keuangan perusahaan, atau explore aja dulu nih. Nah, kalau menurut pribadi saya ya, teman-teman mahasiswa langsung harus terjun ke kantor akuntan publik. Karena apa? Di kantor akuntan publik itu teman-teman bisa belajar pajak, bisa belajar bagaimana penyusunan laporan keuangan, bagaimana standar itu diimplementasikan perusahaan itu di kantor akuntan publik. Tapi dengan catatan ya, kantor akuntan publik yang benar-benar bisa memfasilitasi itu. Bagaimana mereka punya modul ya. Kalau kita di sistem kita tuh ada modul dari mulai audit substantifnya, audit perencanaan tuh ada modulnya. Jadi kalau modulnya jelas, kalian banyak dapat ilmu di sana. Terus bagaimana pembahasan standar? Mungkin eh, ini ya standar akuntansi misalnya. Ini yang apa namanya yang terbaru ya. Nah ini harus difasilitasi oleh kantor akuntan publik. Bagaimana kita mau belajar jadi auditor kalau kita tidak punya pemahaman standar yang cukup dan bagus ya untuk apa namanya menunjang pekerjaan kita. Oke, mungkin itu kalau saya ya ini pendapat pribadi ya tadi ketika dia mau eksplor semua kalau kalau saya pengalaman saya ini pribadi saja terjun saja ke kantor akuntan publik, cari kantor akuntan publik yang memang benar-benar secara kredibilitasnya bagus, termasuk di sini ada Pak Arya dengan afiliasi asingnya Pak Arif itu
kantor akuntan publik yang cukup bagus di Indonesia, dan itu bisa teman-teman nanti bisa apply di tempat-tempat Pak Arif, Pak Arya ini. Kalau mau belajar tuh cukup apa namanya memfasilitasi semua. Kalau bisa belajar di sana cukup kelulusan dari sana tuh eh, kalau mau ujian CPA itu insya Allah cepat lulusnya. Oke, itu aja Pak Iksan. Terima kasih para Ya, penanya ya. Nah, cukup bagus ya. pertanyaannya. Oke, Pak Sandra. Terima Ya. kasih atas semua jawabannya. Baik, selanjutnya. Ya, sesi 2 terkait dengan tahapan ujian CPA. Oke, pertanyaan dari Sinta Kesia Zahra dari Universitas Pajajaran. Seperti materi yang telah dipaparkan sebelumnya, saya ingin bertanya, jika mengikuti ujian CPA Indonesia, tingkat dasar hingga profesional secara regular, rata-rata membutuhkan waktu berapa lama sampai lulus seluruh level? Apakah terdapat perbedaan pengakuan atau prospek karir antara peserta yang menempuh jalur reguler dengan yang melalui PPAK? Silahkan Pak. Terima kasih Pak Iksan. Ya, Selamat pagi, Cinta. Jadi kalau kita lihat tadi ujian reguler kan ada tingkat dasar, tingkat profesional. Nah, setiap tingkatan itu harus diselesaikan dalam 2 tahun. Nah, kalau ujian tingkat dasar, Cinta, ini sebenarnya kalau dari saya pribadi relatif lebih mudah karena ini semuanya adalah pilihan ganda. Ya, jadi kalau pilihan ganda, ya betul-betul salah-salah, tetapi lebih dan tingkatan soal yang diberikan di level dasar itu memang bukan soal menengah ke sulit, tapi soal mudah ke menengah. Ya, jadi ini sebenarnya nggak sampai 2 tahun itu pas harusnya sudah lulus ya untuk ujian si level dasar. Dan setahun itu kita buka 4 kali sesi ujian. Ya, jadi kalau misalnya memang straight satu sesi ujian lulus, ya habis itu tinggal masuk ke ujian level profesional. Tapi timelinenya adalah setiap level itu adalah 2 tahun. Kemudian pertanyaannya adalah ada nggak perbedaan antara yang jalur normal dengan PPAK? Tidak ada ya. Jadi memang sepanjang orang itu sudah lulus, kemudian sertifikatnya akan sama. Ya, dulu memang kita ada perbedaan antara apa, tapi sekarang semua sudah sama. Dulu banyak jalur soalnya, tapi kalau sekarang sudah, jadi ya tidak ada orang dari reguler ataupun dari PPAK sepanjang mereka sudah mendapatkan sertifikat CPA itu dianggap memiliki kemampuan yang sama. Tapi kalau ditanya mungkin yang kalau PPAK mungkin ada tambahan kuliah yang menambah kapasitas dari individu itu mungkin aja akan menambah ini kompetensinya, tapi tidak ada perbedaan. Lanjut. Mudah-mudahan jelas ya. Cinta. Dari saya itu nomor 2, Pak Iksan. Nah, RC. Jadi kalau kita tidak memiliki basis akuntansi kan tadi boleh S1 akuntansi, D4, S1, S2, S2, S3, PPAK, PPAP. Nah, sepanjang sudah memiliki, kalau belum memiliki basis akuntansi, ya itu harus mengikuti salah satu dari itu. Kenapa? Kalau nanti pengen jadi akuntan publik, kan tadi kan kita bilang bahwa di ujung kita akan setelah mendapatkan CPA expert, kita akan ke Kementerian Keuangan. Di dalam undang-undang dan peraturan Menteri Keuangan yang saat ini berlaku, ya persyaratan wajib untuk menjadi seorang akuntan publik itu memiliki pendidikan yang berlatar belakang akuntansi. Jadi untuk RC, kalau kemarin masih SE tapi bukan jurusan akuntansi, ini harus ikut PPAK ya untuk itu. Biar punya akuntansinya. Lanjut.
Susianto, PT Raja Wali Oke, Kyoto. ya. Nah, Ya. apakah perbedaan utama sertifikat CPA dari IAPI dan sertifikat CA dari IAI terkait dengan jasa yang diberikan? Terima kasih. Nah, ketika kita punya CPA itu tadi Pak Sandras ataupun Pak Tarko udah menjelaskan kita tuh punya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013, ya, di mana di dalam undang-undang itu kita memiliki hak eksklusif, ya, untuk memberikan jasa, sebentar, memberikan jasa asuransi. Ya, jadi kalau ditanya, kalau punya CPA, pasti kita bisa menjadi seorang auditor, akuntan publik, ya, memberikan jasa audit. Kalau CA, ya, itu tidak bisa. Ya, jadi itu intinya. Kemudian kalau kita CA itu sesuai dengan aturan yang berlaku bisa memberikan namanya jasa di dalam kantor jasa akuntan. Jadi bisa melakukan penyiapan laporan keuangan, tetapi di sini tidak bisa memberikan jasa asuransi. Itu sih perbedaan utamanya ya. Jadi kita punya sebagai seorang CPA sampai CPA expert punya hak eksklusif untuk memberikan jasa audit itu. Baik, Pak, terima kasih Terima kasih. atas seluruh jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang lain. Pertanyaan sesi 3 mengenai profesi perpajakan di KAP. Dan pertama dari Aisyah Zahra Mahrani dari Universitas Udayana. Selamat siang Pak, saya mahasiswa S1 akuntansi semester 6 dan memiliki ketertarikan untuk berkarir sebagai auditor. Saat ini saya sedang magang di kantor konsultan pajak. Pertanyaan saya, apakah pengalaman magang di KKP tetap relevan dan dapat menjadi nilai tambah jika saya ingin melamar ke KAP setelah lulus? Jika ya, setelah lulus atau wisuda, nanti kira-kira bagaimana perjalanan karir untuk menjadi auditor ya Pak? Apakah bisa melamar menjadi auditor junior atau bagaimana? Mohon arahannya Pak. Silakan Pak Arif. Oke, baik. Terima kasih Pak Iksan. Untuk Aisyah Zahra dari Udayana ya. Jadi, oke, kalian itu kan sekarang lagi kuliah akuntansi. Apapun itu, kalian akan lulus dengan posisi sebagai sarjana akuntansi, bukanlah sarjana audit atau sarjana perpajakan. Ya. Nah, kalau memang kalian saat ini merasa kurang di perpajakan, ya kalian kalau ada kesempatan magang, coba magang di kantor konsultan pajak. Kalau kalian merasa kurang di audit, kalian waktu nanti magang, coba magang di kantor akuntan publik. Nah, tapi apapun pengalaman magang yang kalian milikin, itu tidaklah terlalu relevan dengan kemungkinan kalian nanti akan terima kerja di mana sebagai full timer setelah kalian lulus. Ya, jadi pengalaman magang itu sifatnya lebih ke bagaimana kalian melihat dunia yang sebenarnya terkait dengan jasa akuntansi. Kalian akan melihat, oke, kondisi kantor itu seperti apa. Kemudian yang dikatakan working paper itu seperti apa. Yang dikatakan laporan seperti apa. Yang dikatakan SPT seperti apa. Itu yang kalian dapatkan waktu kalian magang. Nah, apakah kalian dulu magang di perpajakan, kemudian kalian mau banting arah ke audit atau sebaliknya, itu nggak ada masalah. Itu kalian tetap akan memiliki potensi, memiliki kesempatan yang nggak terganggu. Tidak akan terganggu kesempatan kalian mau kerja, mau ngambil di mana. Karena apa? Ingat bahwa apapun program studi yang kalian lakukan atau kalian ambil di kuliah, pada ujung akhirnya kalian tetap namanya adalah sarjana akuntansi. Oke, sarjana akuntansi. Kemampuanmu semua semua subjek yang tadi saya jelaskan juga, mulai dari sistem sampai perpajakan. Oke, jadi no worries, jangan terlalu khawatir dengan saya nanti di depan gimana. Tapi
Kalau kamu punya kesempatan, ambillah kesempatan itu. Oke, ambil kesempatan itu, mau konsultan pajak, mau KAP, mau nanti kerja akuntan publik, kerja konsultan pajak, tetap kalian jalani ya. Pokoknya ujungnya jangan lupa ngambil CPA ya, sesuai arahan dari Pak Arya tadi. Ujung-ujungnya CPA, jangan lupa itu. Oke, udah itu mungkin dari Ane ya, dari saya untuk Asia ya. Iya, kasih Pak. Banyak. Oke, selanjutnya dari Muhammad Fahmi Idris, mahasiswa S1 Universitas Erlangga. Izin bertanya, bagaimana perbandingan antara akuntan publik dengan akuntan perpajakan? Mana yang di antara kedua tersebut yang masih terbilang sedikit para profesionalnya, sehingga dapat kami pertimbangkan untuk memilih minat atau fokus pada karir yang relevan. Oke, oke. Jadi untuk Muhammad Fahmi Idris dari Erlangga ya, sama-sama Surabaya nih, arek Surabaya. eh jadi kalau hari ini tanya sejujur-jujurnya, memang profesi akuntan publik itu kalah dengan popularitas dari profesi konsultan pajak. Oke, karena akuntan publik itu sifatnya, kalau mikirnya audit, itu kita harus satu, punya klien. Kliennya nggak bisa klien yang sifatnya perusahaan kecil. Karena kalau perusahaan kecil mereka nggak butuh jasa audit, ya kan? Nggak punya utang bank, ownernya ya pengurus, direkturnya. Oke, jadi nggak ada butuh audit. Jadi sifatnya networkingnya, aku mungkin harus punya networking yang cukup menengah atau level atas. Jadi susah jadi akuntan publik. Pasti pemikiran kalian seperti itu ya. Kalau konsultan pajak banyak, itu gampang. Tadi saya udah jelaskan, mulai dari level WP orang pribadi, teman kuliahmu, teman SMA-mu, om, tante, butuh semua jasamu. Oke. Nah, terkait dengan path mana, jalur mana yang akan kamu pilih, itu adalah harus dilihat nanti ke depannya, minatnya, bakatmu lebih kemana. Kalau akuntan publik, jamnya panjang loh, sampai malam. Lembur terus. Konsultan pajak sama. Konsultan pajak bahkan kamu harus standby, itu let's say ngomongnya 24 hours. Kalau klienmu lagi kemana, dia butuh informasi, di SPT ku ada nggak ya tanah ini? Ada nggak ya laporan ini? Ya kamu harus ready for it, ya kan? Jadi profesi, yang namanya jasa, itu jujur nggak seperti yang kalian bayangkan, aku working from 8 to 5 done. Namanya jasa itu kita dibutuhkan anytime. Because kita punya bos-bos kita punya klien-klien kita. Ya, kalau kamu mau memberikan jasa yang terbaik, maka kamu harus make yourself available 24 hours. Tapi kalau kamu mau limit yourself, ya nggak apa-apa. Selama reputasimu baik, kamu akan punya klien yang banyak. Kamu bilang, aku nggak mau jawab kalau hari Sabtu Minggu. Aku nggak mau jawab setelah jam 5. Oke? Kembali ke, jadi akuntan publik sama konsultan pajak, saya jujur bilang bahwa jumlah konsultan pajak di Indonesia saat ini lebih banyak daripada akuntan publik. Oke? Tapi ya itu berarti tidak mengecilkan bagaimana potensi akuntan publik di Indonesia. Karena dengan Indonesia mau menjadi negara maju, Indonesia sekarang intensitas perpajakannya segitu tingginya, maka para pengusaha ini pingin laporan keuangannya dia yang dilaporkan di SPT itu udah audited juga. Artinya saya udah bayar ya, jangan ada yang aneh-aneh lagi temuannya atau salah catat atau salah pembukuan. Nah, itulah sejalan profesi kita akan sebagai akuntan publik akan juga ikut naik terus dari waktu ke waktu. Memang nggak sebeken sosialita dan content creator ya, tapi profesi kita itu naik terus, nggak ada turun-turunnya, tapi naiknya nggak sampai terbang tinggi ya, cuma naik terus, tapi harapannya nanti kita juga akan cukup tinggi lah, seperti teman-teman kita di sektor hukum ya, lawyer dan sebagainya. Oke, itu. Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terus selanjutnya dari Aulia Putri Febrianti, Universitas Galuh Ciamis. Izin bertanya, jika memiliki peminatan terhadap perpajakan, apakah harus PPAK terlebih dahulu
atau bisa langsung melanjutkan mengikuti sertifikasi perpajakan berifat A atau berifat B. Dan juga biaya sertifikasinya berapa, serta universitas mana saja yang menyediakan tetapi berbasis online. Oke, untuk Aulia Putri. Jadi, em, brevet. Brevet itu bukanlah sertifikasi. Brevet itu hanyalah pelatihan yang diselenggarakan mungkin mencapai 30 sekian sesi. Dan gunanya adalah kalian mendapatkan pengetahuan perpajakan yang melengkapi pengetahuan perpajakan yang didapatkan di kelas waktu kuliah S1. Pada akhir brevet, itu penyelenggara akan memberikan sertifikat, brevet AB, brevet C, yang kemudian sertifikat itu bisa digunakan. Menurut aturan perpajakan Indonesia, itu bisa digunakan apabila kita mendampingi atau mewakili klien WP di dalam urusan perpajakan, baik itu SP2DK maupun pemeriksaan. Nah, jadi itu adalah bagaimana brevet. Kemudian brevet tidak setara dengan yang namanya sertifikasi, tidak setara dengan CPA. CPA adalah sertifikasi yang levelnya memang kamu harus lulus suatu ujian dan itu menguji kemampuanmu sebagai akuntan, terutama akuntan publik. Dan brevet tidak setara dengan bersertifikat konsultan pajak, BKP. Karena itu levelnya adalah sertifikasi, yang dimana kita juga harus lulus, dan kalau lulus, maka kita diakuin bahwa kita memang berkemampuan sebagai konsultan pajak. Nah, jadi itu, brevet itu beda, tapi memang saat ini undang-undangnya mengatur bahwa hanya perlu lulusan brevet kita bisa mendampingin WP di dalam urusan perpajakannya mereka. Nah, itu yang kemudian diselenggarakan oleh IAPI, di mana kita menyelenggarakan pelatihan-pelatihan brevet yang akhirnya nanti bisa mendapatkan sertifikat brevet tadi. Brevet A, B, dan juga ada brevet C. Gitu. Jadi, apakah kita menyelenggarakannya online? Ya, kita online. Banyak sekali penyelenggara brevet A, B, dan C, salah satunya dari IAPI. Bisa dicek di beberapa universitas lain atau lembaga lain, dan banyak yang kelasnya diselenggarakan secara online. Oke, jadi nggak perlu hadir di tempat. Itu mungkin untuk Aulia. Terima kasih. Ya Pak, kasih banyak Pak atas eh, jawabannya. Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan dan kita juga sudah masuk ke penghujung waktu. Selanjutnya, sebagai penutup, kami persilahkan kepada para narasumber untuk memberikan closing statement-nya masing-masing, dimulai dari narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Sandra Pracipta. Kepada Bapak Sandra Pracipta, kami persilahkan. Ya, terima kasih buat rekan-rekan mahasiswa yang sudah ini semuanya jurusan akuntansi, peluang profesi, peluang pekerjaan jurusan akuntansi ini cukup besar. Tapi teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa harus membekali diri ya, baik dari kompetensinya, seyogyanya ketika kita jurusan akuntansi. Yang pertama harus kita pegang selain perpajakan dan audit dan sistem informasi ya, kita harus bisa menyusun laporan keuangan secara mandiri, tersendiri sesuai dengan standar laporan keuangan. Jadi itu ketika teman-teman mempunyai bekal itu yang cukup, dan syukur-syukur standar akuntansi PSHK sudah paham ya bagaimana implementasinya, itu cukup menambah peluang teman-teman untuk berkarya, untuk berprofesi sebagai nanti ke depannya ketika mau memilih jadi akuntan publik, mau jadi konsultan pajak. Dan saya cukup menyarankan agar teman-teman mau nih menemani kita yang masih sangat terbatas akuntan publik yang ada di Indonesia, untuk bergabung jadilah akuntan publik nanti ya, ataupun auditor yang punya integritas, yang punya independensi. Karena integritas itu segala-galanya bagi auditor. Mahkotanya auditor, kata Pak Mustafa, itu ada di integritasnya. Bagaimana kita ketika dibayar orang, kita memberikan informasi itu bukan untuk orang yang kita bayar. Laporan keuangan itu, opini kita berikan informasi kepada
pemakai laporan keuangan. Itu yang hal yang mungkin tantangan bagi akuntan publik, bagaimana untuk menjaga selalu integritas. Itu saja rekan-rekan mahasiswa, kita tunggu nih untuk bergabung baik di kantor akuntan publik, dimanapun kalian nanti berkarya, ketemu kita nanti di satu profesi yang namanya akuntan publik. Terima kasih Pak Iksan dan semuanya atas Ya, waktunya. oke. Kasih Pak. Ya. Baik, seterusnya Bapak Arya Kanaka. Silakan Pak. Ya, kalau kita bicara tadi udah penjelasannya di sini kan berarti kita harus melakukan investasi nih rekan-rekan semua. Investasinya apa? Yaitu dalam melakukan ujian CPA. Nah, ketika melakukan ujian CPA, ini yang selalu penting yang kita lakukan adalah melakukan persiapan. Jadi kita nggak bisa melenggang begitu saja memasuki ruang ujian tanpa melakukan persiapan. Dan ini penting sekali sifat kalau untuk berjuang ya, equip dulu ya. Jadi kenapa? Kalau sampai main masuk ujian tanpa ada persiapan, ya, itu kemungkinan besar yang terjadi adalah tidak lulus. Kalau keseringan tidak lulus, yang akan rusak adalah perasaan percaya diri. Jadi ketika percaya diri itu rusak, ya besok, aduh, susah sekali soal. Akhirnya sudah mental block sehingga kita nanti nggak bisa lulus juga. Jadi disiapkan, sekarang sudah ada modul, kita sudah sertifikasi sudah mengeluarkan modul, semua dipersiapkan ketika melakukan ujian sehingga diharapkan bisa menjadi peserta ujian yang sukses dan cepat menjadi AP. Itu aja pesan dari saya selaku sertifikasi. Terima kasih, Pak Iksan. Sama. Ya, selanjutnya Pak Arif Setiadi. Oke, baik. Silakan ya. Ya, terima kasih Pak Iksan. Iya, Pak. Jadi teman-teman, adik-adik sekalian, bahwa tadi udah kita jelaskan bertiga bahwa kita harapkan sih adik-adik ini Iya. arahnya, jalurnya itu udah bisa mulai tampak ya. Apa yang harus diprioritaskan setelah lulus, bekerja. Intinya kalau kita di KAP itu harus niat kerja ya. Niat kerja. Karena lagi-lagi kita banyak proyek, banyak pengalaman, disertai dengan keinginan untuk lulus sertifikasi. Nah, Apapun itu nanti 5 tahun, ini 10 saya tahun ke punya depan mau sisi dipakai apa, lulus dulu. Oke, lulus sertifikasi, miliki sertifikasinya. Kalau perlu, dapat izin akuntan publiknya, kemudian dikembangkan lagi menuju jalur seperti Pak Sandra Persipta. Oke, seperti itu. Jadi, memang semua harus jalani pelan-pelan. Nggak ada yang instan ya. Akuntan publik nggak ada instan. Makanya, untuk jadi akuntan publik, ya bahasanya nggak bisa. Kamu berharap, aku umur 25 dan aku sudah menjadi akuntan publik yang hebat. Ya, jadi bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan secara instan. Oke, kita butuh proses, berproses dari waktu ke waktu, pengalaman, sehingga dengan semua yang tadi udah digambarkan oleh kita, jalurnya seperti apa, harapannya kita berdoa bahwa teman-teman di sini banyak minat ya untuk jadi akuntan publik sebagai salah satu bekal apapun karirmu nanti di depan. Oke, terima kasih itu dari saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir untuk mengisi kuliah umum kita pada pagi hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah mengikuti acara ini sampai selesai. Sebagai penutup dari saya, semoga melalui kuliah umum mengenali profesi akuntansi yang hari ini kita laksanakan, saya harapkan cakrawala berpikir kita, terutama bagi rekan-rekan mahasiswa, makin terbuka tentang betapa strategisnya peran seorang akuntan publik, dan semoga acara ini juga dapat menumbuhkan minat generasi muda untuk berkontribusi sebagai akuntan publik. Baik, cukup demikian dari saya. Saya selaku moderator izin undur diri, dan acara selanjutnya saya serahkan ke Ibu Sabrina selaku MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Iksan yang telah memandu acara kuliah umum pada hari ini hingga dengan selesai.
Dan baik Bapak Ibu, selanjutnya perkenankan saya untuk menginformasikan kembali tautan evaluasi dan syarat mendapatkan sertifikat pada kuliah umum hari ini. Peserta berhak untuk mendapatkan e-sertifikat yaitu peserta yang mengikuti rangkaian acara kuliah umum dari awal hingga akhir dan mengisi evaluasi setelah kuliah umum selesai, dan materi evaluasi serta kuesioner dapat dilihat melalui tautan yang sudah kami kirimkan melalui email ke Bapak Ibu sekalian. Peserta yang berhak mendapatkan e-sertifikat adalah peserta yang mengikuti rangkaian acara kuliah umum dari awal hingga akhir dan mengisi evaluasi setelah kuliah umum selesai. Tautan tersebut hanya berlaku sampai dengan hari Senin, tanggal 16 Februari 2026, pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, dan sertifikat akan disampaikan ke masing-masing email peserta paling cepat 14 hari kerja setelah acara ini selesai melalui email yang sudah kami daftarkan di dalam Google Form pendaftaran kuliah umum. Dan bagi peserta yang tidak hadir dari awal sampai akhir kuliah umum, serta tidak mengisi evaluasi, maka sesuai dengan ketentuan e-sertifikat tidak dapat diterbitkan. Dan sebelum kami akhiri acara pada hari ini, izinkan saya untuk mengumumkan 3 orang yang beruntung mendapatkan voucher ERP. Ya. Yang pertama akan mendapatkan voucher CPA Indonesia Academy yang akan diberikan kepada atas nama Nuraisya dari Universitas Patompo. Dan yang kedua, cashback ujian sertifikasi tingkat dasar diberikan kepada Cinta Keisha Azahra dari Universitas Pajajaran. Yang ketiga, berupa voucher brevet ABIAP senilai Rp1 juta diberikan kepada Muhammad Fahmi Idris dari Universitas Erlangga. Bagi nama-nama yang telah disebutkan, silakan menghubungi panitia melalui WhatsApp ke nomor 0895 3830 73911. Dan apabila Bapak Ibu mengalami kendala dalam mengikuti kuliah umum ini, silakan menghubungi customer service IAPI melalui WhatsApp di 0895 3830 73911, atau Bapak Ibu bisa email ke pengwil@iapi.or.id dengan subjek kuliah umum Vol 3. Sebelum mengakhiri kuliah umum hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama dan kami silakan Bapak Ibu peserta untuk menghidupkan kameranya. Ya, kami persilakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya untuk foto bersama. Aba-aba dari saya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, izinkan kami untuk mengakhiri kuliah umum pada hari ini. Kami selaku penyelenggara mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kuliah umum hari ini, dan sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.